ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan kitab ini sangat indah agar kita semakin tegar di atas Islam di tengah berbagai macam syubhat yang dilontarkan baik oleh orang-orang liberal yang membuat kita ragu seakan-akan kebenaran bukan hanya pada Islam ya. Maka kita butuh mempelajari buku-buku seperti ini ya, menegarkan kita di Islam agar kita wafat dalam kondisi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tegar di atas Islam ya, dan berusaha menjalankan Islam yang murni ya. Jadi buku ini manfaatnya secara umum membuat kita tegar di atas Islam, di atas tauhid, sehingga kita meninggalkan agama-agama yang lain. Yang kedua adalah agar kita berada di atas Islam yang murni, tidak terpengaruh dengan perkara-perkara yang menyusup dalam Islam padahal dia bukan daripada Islam, seperti bid'ah-bid'ah, khurafat-khurafat ya, dan yang lainnya ya. Taib, kita masuk pada pembahasan berikutnya, bab qaulillahi ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Firman Allah Subhanahu wa taala ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Ayat selanjutnya, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Fil akhirati minal khasirin. Artinya, siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan terima. Siapa yang mencari ajaran atau agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Di sini ada perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Siapa yang mencari agama selain Islam, agama apapun, perhatikan. Agama apapun selain Islam. Nah, kita tahu bahwasanya ya, jika datang nakirah dalam konteks syarat, wa may yabtaghi, siapa yang mencari, maka memberikan keumuman, maka agama pun selain Islam tidak akan diterima. Fala yuqbala min, maka tidak akan diterima darinya. Bukan cuma tidak akan diterima, di akhirat dia akan merugi. Di akhirat masuk neraka. Masuk neraka. Ya. Jadi adalah akidah yang mendasar bagi kaum muslimin. Dan pembahasan tentang ini kalau kita pahami dari buku Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala, maka ayat ini bisa kita bawakan kepada dua makna ya. Dibawakan kepada dua makna, yaitu terkait dengan agama-agama selain Islam, yaitu penganut atau terkait dengan penganut agama selain Islam, terkait dengan penganut agama-agama selain Islam, bahwasanya mereka tidak akan diterima oleh Allah karena agama-agama mereka kesyirikan ya, dan mereka akan masuk neraka jahanam ya. Tidak akan diterima oleh Allah apapun agamanya. Yang kedua, Syekh Abdul Wahhab rahimahullah membawakan juga ayat ini terkait dengan kaum muslimin sendiri, dengan kaum muslimin yang mencari
ajaran-ajaran di luar Islam yang murni. Yang murni. Ya, seperti membangun Islam dengan bukan ajaran Nabi SAW, dengan khurafat, dengan bid'ah, dengan filsafat yang tidak ada kaitan dengan Islam, maka ini tidak akan diterima dan dia akan merugi di akhirat karena dia amalnya tidak diterima, ya. Amalnya tidak diterima. Tersebut tidak diterima. Nah, ini ayat ini jadi bisa digunakan dengan dua makna. Makna pertama terkait dengan orang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan terima. Yang kedua, orang mencari ajaran selain ajaran Islam yang murni, maka juga tidak akan diterima. Rugi di akhirat, tidak diterima amalannya, tidak ada pahalanya. Ya. Yang pertama terkait dengan agama selain agama Islam, maka tidak diterima, maka tidak ada jalan untuk masuk surga kecuali dengan Islam. Dan ini sudah ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai dari Allah hanyalah Islam. Kemudian Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min." Siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima. Kemudian juga dalam hadis dalam Sahih Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar." Tidak seorang pun dari umat ini yang mendengar tentang aku, seorang pun siapapun dia, Yahudi atau Nasrani, kemudian dia meninggal dalam kondisi tidak beriman kepadaku, kecuali dia akan masuk dalam neraka Jahannam. Maka sepakat bahwasanya agama setelah Islam, selain Islam maka tidak diterima. Islam datang, semua agama menjadi mansukh. Seorang harus masuk Islam agar selamat. Tadi Nabi mengatakan, ada orang Yahudi, Nasrani sudah dengar tentang aku, kemudian mati dalam kondisi tidak beriman kepada yang aku bawa, maka dia akan illa kana min ahlin nar, kecuali termasuk penghuni neraka Jahannam. Kata Nawawi rahimahullahu taala, disebutkan Yahudi Nasrani, itu saja kalau tidak beriman kepada ajaran Nabi Muhammad SAW maka masuk neraka, apalagi agama-agama yang lain yang bukan samawi tapi buatan manusia, bukan dari Allah Subhanahu wa taala asalnya, seperti Yahudi Nasrani asalnya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian terjadi penyimpangan. Baik, kita akan sebutkan dalil bahwasanya selain agama Islam tidak diterima. Diterima dan masuk neraka. Kenapa saya perlu tekankan hal ini? Karena kita tahu banyak suara-suara sumbang dari orang-orang liberal yang ingin menyatakan bahwasanya bisa masuk surga tanpa Islam. Orang bisa masuk surga dengan Yahudinya, orang bisa masuk surga dengan Nasraninya, orang bisa masuk surga dengan Buddha dan Hindunya, orang bisa masuk surga dengan agama apapun, dengan budaya, dengan keyakinan, dengan apapun, dia bisa masuk surga. Yang penting bagi mereka akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Karena agama ini sebagian mereka menganggap hanyalah sekedar sarana untuk berakhlak yang mulia, dan orang berakhlak mulia bisa dengan agama manapun, ya. Bisa dengan agama manapun, ya. Tapi ini sudah kita bahas, kita bilang tidak. Agama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewajibkan bagi hamba-hambanya untuk beribadah kepada Al-Khaliq, kepada Tuhan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu tujuan inti agama. Agar makhluk yang diciptakan menyembah kepada Sang Pencipta semata, tidak menyembah kepada selain Pencipta, tidak menyembah kepada manusia, tidak menyembah kepada hewan, tidak menyembah kepada pohon. Dia menyembah kepada penciptanya dia, pencipta alam semesta ini. Itu tujuan utama agama. Bukti bahwasanya Anda sebagai makhluk. Bukan masalah akhlak. Akhlak itu urusan kedua. Yang pertama akhlak Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak dengan sama manusia penting, tapi itu bukan primer. Yang primer adalah akhlak Anda terhadap Tuhan yang menciptakan Anda. Kok Anda beribadah kepada selain Sang Pencipta? Apakah itu berakhlak? Itu sangat tidak berakhlak. Ya, dan hanya agama yang mengajarkan ketauhidan, menyembah kepada Tuhan satu saja, yaitu Islam, ya. Itu Islam semata, yang lainnya tercampur dengan kesyirikan. Taib, dalil-dalil bahwasanya Islam tidak Islam selain Islam tidak diterima dan masuk dalam neraka, ya. Banyak, ya. Pertama di antaranya Allah, ya, menyatakan ahlul kitab tidak beriman, dan ini banyak dalam Al-Quran, ya.
Ya, seperti firman Allah, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir. Wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu wala yudinul haqq minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Wa hum saghirun, dalam surat At-Taubah. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allah menyatakan mereka tidak beriman, ya. Dan ayat-ayat seperti ini banyak, ya. Demikian juga, ya, Allah mengatakan wa ma ulaika bil mu'minin. Kata Allah seperti dalam Al-Qur'an, wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut taurat fi hukmullah tsumma yatawalluna min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Kata Allah, dan mereka itulah ahlul kitab, mereka tidak beriman. Kemudian Allah memvonis mereka ahlul kitab. Kenapa kita sebut ahlul kitab? Kalau ahlul kitab saja divonis begini, apalagi selain mereka kafir. Dan ini juga dari beberapa sisi, ya, dari beberapa sisi, ya. Seperti Allah menyatakan mereka kafir karena mengklaim Nabi Isa adalah Tuhan. Nabi Isa adalah Allah. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal Masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kafir karena mengklaim Trinitas. Isa, Allah, Ruhul Kudus, satu dari yang tiga sama dengan satu. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Tuhan itu satu dari yang tiga, Allah satu dari yang tiga. Mereka dikafirkan oleh Allah juga karena kafir karena tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walamma ja'ahum walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftuna alladziina kafaru. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih." Orang Yahudi dahulu, mereka sesumbar di hadapan orang musyrikin, nanti kalau datang nabi terakhir, kami akan menyerang kalian bersama nabi terakhir tersebut. Dan mereka tahu tentang sifat nabi tersebut. Itu Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, falamma ja'ahum ma arafu, tatkala datang nabi yang mereka kenal, kafaru bih, mereka pun kafir kepada nabi tersebut. Jadi Allah katakan mereka kafir, di antaranya sebabnya karena mereka kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga Allah memvonis mereka musyrik. Ini saya tekankan agar kita tidak boleh ragu bahwasanya selain Islam musyrik. Ya. Ini banyak dalam Al-Qur'an, ya, seperti Allah mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Dalam surat At-Taubah 31 kata Allah, ittakhadhu ahbarahum, mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, wa ruhbanahum, ahli ibadah mereka, arbaba min dunillah, tandingan-tandingan selain Allah. Itu apa yang mereka haramkan mereka ikut haramkan, apa yang mereka halalkan ikut mereka halalkan. Wal masih ibn maryam, dan mereka menjadikan Masih Isa bin Maryam sebagai tandingan bagi Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada ilah yang satu, Tuhan yang satu. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa kesyirikan yang mereka lakukan. Allah sebut mereka musyrik. Allah sebut mereka musyrik. Allah mengatakan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, juga di antaranya, ya, pada hari kiamat kelak Allah mengatakan, wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa bin Maryam, nanti pada hari kiamat kelak Allah hadirkan Nabi Isa di hadapan orang-orang Nasara. Allah berkata, wahai Isa, apakah kau pernah perintahkan kepada pengikutmu, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini Allah menjelaskan bahwasanya menjadikan Nabi Isa sebagai sembahan berarti mengambil tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya mereka divonis musyrik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga di antaranya, dan ini ayatnya banyak, yang keempat, Allah memvonis
mereka di neraka. Seperti ayat yang kita hafal, yaitu ayat surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sungguhnya orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan dari kalangan kaum musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha, mereka dalam neraka jahannam dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, ya. Jadi ini di antara dalil-dalil bahwasanya mereka divonis kafir karena mereka tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Kemudian di antara kewajiban dalil bahwasanya wajibnya hanya mencari Islam, ya. Dalil hanya mengikuti Islam, ya, di antaranya, ya, seperti Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi untuk seluruh umat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Kami tidaklah mengutus engkau sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dalam ayat yang illa kafatan linnas, kami tidak mengutus engkau kecuali sebagai untuk seluruh manusia. Ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an, dalam ayat yang lain, ya wahai manusia sekalian, sungguhnya aku diutus kepada kalian seluruhnya. Dan ini mencakup Yahudi, Nasrani, mencakup Buddha, Hindu, semua umat wajib beriman kepada nabi karena rasul mereka yang diutus kepada mereka terakhir hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalil di antaranya Allah mewajibkan para nabi, jika ketemu nabi, para nabi jika bertemu nabi harus ikut nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka harus menolong nabi. Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Imran 81. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin thumma ja'akum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah." Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji dari para nabi seluruhnya, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, ya, lama ataitukum min kitabin wa hikmah, tatkala aku berikan kepada kalian kitab dan hikmah, ya, thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum, kemudian nanti datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan kalian semua, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kewajibannya? La tu'minunna bihi wa la tansurunnah, kalian akan beriman kepada nabi tersebut dan kalian akan menolong nabi tersebut. Qala aqrartum akhadhtum ala dzalikum isri, apa kalian mengambil perjanjian tersebut? Qalu aqrarna. Jadi para nabi semua sudah diambil perjanjian untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasanya tidak ada jalan lain kecuali harus mengikuti Islam saja, karena seluruh nabi telah diwajibkan untuk beriman dan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan tadi, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ayat-ayat yang sedang kita bahas tadi, ayat-ayat yang sedang kita bahas di antaranya, siapa yang mencari selain Islam maka masuk neraka. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal min, siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima darinya. Ini muqaddimah untuk saya jelaskan bahwasanya selain Islam tidak diterima, ya, karena selain Islam adalah agama kesyirikan. Baik, kita masuk pada pemahaman yang kedua. Jadi kita kembali, saya sebutkan tadi bahwasanya ayat ini, wa may yataghir islami dinan fala yuqbal min, siapa yang mencari agama selain Allah tidak diterima darinya, bisa dimaknakan kepada dua. Pertama, terkait dengan penganut agama selain Islam, maka mereka tidak akan diterima oleh Allah dan mereka akan divonis masuk neraka jika mereka tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita jelaskan tadi dalil-dalilnya, ya. Bahwasanya mereka divonis kafir, mereka divonis masuk neraka, mereka dikatakan musyrik, mereka dikatakan tidak beriman, ya.
Kemudian juga Allah mengatakan Nabi diutus untuk seluruh umat manusia, wajib beriman kepada Nabi, bahkan para Nabi disuruh beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun makna yang kedua, barang siapa yang beramal selain ajaran Islam yang murni maka tidak akan diterima. Ini juga makna kedua dari ayat ini. Sehingga siapa yang mencari ajaran selain yang diajarkan dalam Islam yang murni, berupa bid'ah-bid'ah, khurafat-khurafat, filsafat-filsafat, logika-logika, ya, dan lain-lainnya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikuatkan dengan hadis yang nanti akan dibawakan oleh Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala. Beliau kemudian setelah menyebutkan ayat, beliau membawakan hadis. Saya bacakan hadisnya, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad. Ya, tetapi hadis ini riwayat perawinya thiqah, tetapi di sini permasalahannya ada periwayatan dari Al-Hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hasan Al-Basri apakah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Maka ini ada perbincangan di kalangan para ulama. Ala kulli hal kita bacakan hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taji'ul a'malu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat kelak amal-amal akan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fataji'us salatu, maka salat datang. Fataqulu ya Rabbi ana salatu. Maka salat mengatakan ya Rabbku, aku adalah salat ya. Jadi ini, dan kita tahu bahwasanya ini adalah hari kiamat. Kita beriman secara zahir hadis karena kita tahu amal meskipun amal soleh meskipun dia merupakan suatu yang abstrak, tapi Allah bisa menghadirkan secara konkret. Seperti dalam hadis disebutkan bahwasanya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat kelak kemudian beri syafaat kepada pembacanya, ya. Al-Qur'an berkata kepada Allah, ya Allah, syfa'ni fihi, ya. Mana'tuhu minan naum, ya Allah, aku telah mencegah dia dari tidur malam karena dia baca aku, maka berilah izin kepadaku untuk beri syafaat kepada orang ini. Demikian juga puasa. Puasa datang pada hari kiamat mengatakan mana'tuhu minat ta'am, ya Allah, aku menghalang dari makan dan minum, dari syahwat, biarkan aku beri syafaat kepada orang ini. Demikian juga dalam hadis disebutkan pada di alam barzakh, maka seorang akan dihadirkan dengan seorang yang lain yang hadir di alam barzakh dalam rupa yang sangat indah. Maka dia bertanya, siapa engkau? Maka orang yang rupa indah ini berkata, ana amaluka saleh, aku adalah amal solehmu selama di dunia. Yaitu aku adalah salatmu, adalah sedekahmu, berbakti kepada orang tuamu. Allah hadirkan yang abstrak tersebut dalam bentuk konkret, dalam bentuk seperti seorang manusia. Demikian juga pada hari kiamat kelak disebutkan bahwasanya amalan akan ditimbang di daun timbangan, tentunya ditimbang dari sesuatu yang abstrak kemudian dijadikan konkret. Dan kita beriman itu semua mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan sesuatu yang abstrak menjadi diberi simbol seperti sesuatu yang konkret. Nah, dalam hadis ini juga demikian. Amal-amal akan datang pada hari kiamat, maka datanglah salat. Kemudian dia berkata, ya Rabbku, saya adalah salat. Allah berkata, innaki ala khair, engkau di atas kebaikan. Tsumma taji'u sadaqah, kemudian sedekah datang kepada Allah. Fataqulu ya Rabbi ana sadaqah. Maka sedekah berkata, ya Rabbku, saya adalah sedekah, yaitu dia ingin menunjukkan bahwasanya saya punya pahala, saya siap memberi syafaat kepada orang yang bersedekah. Fayaqulu innaki ala khair. Allah berkata, sungguhnya engkau dalam kebaikan wahai sedekah. Tsumma yaji'us siyam fayaqulu ay Rabbi ana siyam. Kemudian puasa datang berkata, wahai Rabbku, sungguhnya aku adalah puasa. Itu aku akan beri syafaat kepada orang yang berpuasa. Fayaqulu innaka ala khair. Allah berkata engkau dalam kebaikan. Tsumma taji'ul a'malu ala dzalik. Kemudian amal-amal pun seperti itu datang kepada Allah memberitahukan saya adalah amal ini, saya adalah amal ini, saya adalah birrul walidain dan seterusnya. Dan Allah selalu menjawab innaki ala khair. Kemudian Nabi berkata, "Tsumma yaji'ul Islam." Kemudian datang Islam. Fayaqulu ya Rabbi antas salam wa anal Islam. Maka Islam berkata, ya Allah, sungguhnya engkau adalah as-salam, yaitu maha memberi keselamatan. Wa anal Islam, dan aku adalah Islam. Ya. Maka Allah berkata, innaka ala khairin bikal yawma akhudhu wa bika u'ti. Engkau di atas kebaikan wahai Islam, dan dengan engkaulah aku akan menghukum, dan dengan engkaulah aku akan memberi. Kata Allah, bika al-yawma akhudhu, bika al-yawma akhudhu, pada hari ini dengan engkaulah. Akhudhunya dua makna. Ada yang mengatakan akhudhu maksudnya dengan engkaulah aku akan menerima amal-amal yang lain. Atau dalam pengertian yang dengan engkaulah aku akan menghukum. Wa bika u'ti, dengan engkaulah aku akan beri ganjaran. Ya.
Jadi Allah menjelaskan seluruh amalan-amalan sebelumnya, dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan seluruh amalan-amalan sebelumnya, baik salat, baik sedekah, baik puasa, semuanya tergantung kepada Islam. Ya, tergantung kepada Islam. Kalau Islamnya benar, maka akan diberikan seluruh pahala amalan tersebut atau diizinkan untuk memberi syafaat. Jika Islamnya salah, maka tidak akan diberi ganjaran. Ya, tergantung kepada Islam seseorang. Ini hadis menguatkan bahwasanya seorang memurnikan Islamnya, karena kemudian Islamnya itulah yang menjadikan amal dia diterima atau tidak. Nah, dengan memurnikan Islam, yaitu seorang berusaha beramal soleh, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala juga membawakan hadis yang lain. Wa fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim, anna Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan, atau dalam riwayat Ahmad ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Ya. Ini sama dengan hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fahuwa rad. Dalam sebagian lafal, man amila amalan, siapa yang melakukan suatu amalan apapun, laisa alaihi amruna, tidak ada perintah dari kami, fahuwa rad, maka dia tertolak. Ini menguatkan makna kedua dari wa may yabtagil islami dinan ghair wa may yattabi ghair islam. Siapa yang mencari agama selain Islam yang murni. Seorang mencari ajaran-ajaran, melakukan amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tertolak. Baik berupa akidah yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, baik berupa ibadah ya, yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia akan tertolak kembali kepada pelakunya. Ini menuntut kita untuk meninggalkan segala perkara yang bukan merupakan Islam yang murni, bukan Islam yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat. Karena amalan yang tidak dibangun di atas Al-Quran, kemudian Sunnah dan amalan sahabat, maka fahuwa raddun, akan tertolak. Ini bab pertama yang kita bahas. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pada bab yang kedua. Bab yang kedua. Jadi bab pertama kita harus yakin tidak diterima kecuali agama Islam, dan tidak diterima amalan kecuali amal yang sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang berikutnya, bab wujubul istighna bi mutaba'atil kitab an kulli ma siwa. Artinya bab wajibnya merasa cukup atau mencukupkan diri dengan Al-Quran dari selain Al-Quran. Al-Quranul Karim ya, tentu dengan penjelasannya, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman para salaf yang akan kita sebutkan ya, maka ini sudah mencukupkan dari yang lain. Tidak boleh kita mencari Islam dari selain sumber-sumber Islam. Ya, seperti sudah kita pernah jelaskan, ada yang mencari Islam dengan mimpi, ada yang berdalil dengan tajribah, dengan pengalaman, ada yang berdalil dengan tradisi. Ini semua bukan ajaran Islam. Ajaran Islam Al-Quran, Sunnah, pemahaman para sahabat, selesai. Kalau kita membuka karena pengalaman, betapa banyak orang pengalaman. Islam tidak akan cukup. Islam akan, semua orang bisa bikin agama. Kalau kita kembali bahwasanya Islam dibangun di atas pengalaman, maka pengalaman orang bermacam-macam. Akhirnya orang bisa bikin agama dengan pengalamannya. Kalau Islam berdasarkan mimpi-mimpi, maka orang akan banyak mimpi. Mimpi ini, dia mimpi begini, kalau dia begini jadi baik, kalau dia jadi baik, sehingga setiap orang dengan mimpinya bisa bikin ajaran yang baru. Ya, tidak perlu Al-Quran Sunnah, cukup dengan mimpi-mimpi, selesai. Ya. Sebagian orang menganggap Islam dengan tradisinya, tradisi nenek moyangnya. Kalau tradisi nenek moyang, maka Islam yang tradisi bisa bikin agama baru. Tradisi akan muncul mungkin 1000 tahun lagi ada tradisi yang baru, ada 100 tahun lagi ada tradisi yang baru, sehingga Islam bukan dari sumbernya, tapi setiap tradisi bisa membuat ajaran baru yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala ingin menjelaskan bahwasanya seorang ketika beragama hendaknya dia merasa cukup dengan Al-Quran, tidak boleh cari yang lain ya. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kemudian beliau menyebutkan dalil yang banyak, dalil akan hal tersebut. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Wa nazzalna
kitab tibyanan likulli syai'. Kami turunkan kepada engkau Al-Quran. Al-Quran adalah penjelasan. Al-Quran sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Perhatikan sini, segala sesuatu ini maksudnya apa? Maksudnya itu perkara-perkara yang terkait dengan keimanan. Ya. Perkara-perkara yang terkait dengan keimanan dan petunjuk, ya. Bukan maksudnya Al-Quran menjelaskan sesuatu, menjelaskan matematika, fisika, enggak. Al-Quran diturunkan bukan itu, ya. Kalaupun dalam ayat-ayat ada ayat terkait dengan kedokteran, tentang fisika, maka itu bukan tujuan utama. Itu hanya selalu disebutkan dalam rangka masalah keimanan, ya. Seperti Allah menyebutkan tentang proses penciptaan manusia dalam perut, ya, itu sesungguhnya terkait dengan ilmu kedokteran, tapi itu bukan maksudnya. Maksudnya Allah yang menjelaskan bahwasanya tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maksudnya Allah sebaik-baik pencipta, ya. Agar engkau tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebutkan langit, tentang awan, apa itu bukan Allah tidak sedang berbicara tentang fisika, tapi Allah sebutkan itu dalam rangka untuk beriman. Jadi ingat, Al-Quran ini bukan kitab sains, enggak. Itu bukan tujuan Al-Quran secara utama. Secara utama adalah Al-Quran adalah kitab petunjuk, kitab keimanan, bagaimana seorang menjalani kehidupan. Ya, yang di situ orang punya hawa nafsu, mungkin mau begini, maka Allah beri petunjuk caranya begini. Semua telah dijelaskan yang terkait dengan adab-adab kehidupan, ya. Makanya kalau kita lihat Al-Quran, ya, dengan penjelasannya tentunya dengan hadis-hadis Nabi dan praktik para sahabat, maka Al-Quran ini Islam ini sudah lengkap. Kita bilang dalam agama mana yang lengkap seperti Al-Quran? Semuanya dibahas. Islam ini semuanya dibahas. Tentunya tidak serta-merta harus tekstual Al-Quran, tetapi butuh penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang Rasulullah perintahkan maka kerjakan, dan apa yang Rasulullah SAW larang maka tinggalkan. Oleh karenanya ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu melihat ada seorang wanita yang kemudian pakai tato, maka dia pun marah. Dia berkata, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana Allah wal-washimah wal-mustawshimah." Allah melaknat atau Rasulullah melaknat wanita mentato dan minta ditato. An-namisah wal-mutanammisah, wanita yang mencukur bulu rambut mata, bulu mata, alis mata, ya, dan wanita yang minta untuk dicukurkan bulu alis matanya. Ya, kemudian al-falijah wal mutafallijat, wanita yang sengaja mengkikir giginya untuk kelihatan lebih muda. Al-mughayyirati khalqallah, ya, yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang protes, ya. Kenapa engkau melaknat? Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, kenapa aku tidak melaknat yang dilaknat dalam Al-Quran? Kata perempuan ini, bagaimana dilaknat? Saya sudah baca Al-Quran dari awal sampai akhir. Tidak ada Allah sebutkan bahwasanya wanita bertato, wanita yang mencukur alis dilaknat. Kata Ibnu Mas'ud, kalau kau baca dengan baik tentu kau akan dapat. Bukan ke dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Bukan ke dalam Al-Quran Allah mengatakan apa saja yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Nabi maka tinggalkanlah. Dan Nabi yang pernah melaknat orang-orang seperti ini, wanita-wanita yang merubah-rubah ciptaan Allah tersebut. Ini dalil bahwasanya kalau Allah mengatakan Al-Quran itu tibyanan likulli syai', Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, maksudnya dengan sunnah sebagai penjelas Al-Quran tersebut. Maka tidak mungkin seorang memahami Al-Quran tanpa sunnah. Seperti Allah mengatakan, aqimus shalah, dirikan salat. Jadi kita tidak bisa jelaskan, tidak bisa menegakkan salat kalau tidak ada sunnah. Waktunya kapan sampai kapan, 5 waktu kapan sampai kapan, berapa rakaatnya, tata caranya, ini semua dalam sunnah. Wa atuz zakah, bayar zakat. Gimana kita bayar zakat kalau hanya dari Al-Quran? Tidak ada penjelasan detail. Dengan sunnah, dengan hadis, maka kita tahu detail tentang zakat. Demikian juga tentang haji. Jadi intinya Allah mengatakan, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Kami turunkan kepada engkau Al-Quran sebagai penjelas atas segala sesuatu, maksudnya yaitu digandengkan dengan sunnah. Yang dia jelaskan segala sesuatu ini maksud saya tadi perkara-perkara yang terkait dengan kehidupan. Seorang butuh hidayah, baik dari sisi akidah, dari sisi adab, dari sisi pergaulan. Ini
Bukan masalah segala sesuatu, maksudnya ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu matematika, enggak, bukan gitu, jangan disalahpahami. Saya katakan tadi Al-Quran bukan kitab sains, tapi dalam Al-Quran ada sains yang didatangkan oleh Allah sebagai untuk masalah keimanan, ya. Makanya dalam Al-Quran disebut tentang hari kiamat, kemudian tentang keimanan, ketakwaan, tentang iman kepada malaikat dan macam-macam yang ini mengantarkan seorang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran mengajarkan segala sesuatu, ya. Dalam Islam semua diajarkan. Sampai ada buang hajat diajarkan, ada makan diajarkan, ada berumah tangga diajarkan, ada bergaul diajarkan, ya. Ya, ada berhubungan dengan istri pun diajarkan. Ada dalam berpolitik juga diajarkan, ada dalam peperangan diajarkan. Subhanallah, lengkap. Kalau kita buka fikih Islami lengkap semuanya. Kita enggak butuh agama lain. Ya, kita enggak butuh agama lain. Artinya kita enggak butuh ajaran lain, sudah lengkap. Akidah juga sudah lengkap, iman kepada hari akhir sudah lengkap, mengenal tentang Allah juga sudah lengkap. Terus mau cari apa? Kita enggak butuh dari ajaran. Semuanya sudah lengkap, dijelaskan detail oleh para ulama ketika menjelaskan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang lain juga sepadan dengan makna ini, Allah mengatakan, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Dalam surat Al-Isra. Al-Quran menunjukkan kepada jalan yang terbaik. Sesungguhnya Al-Quran itu menunjukkan kepada yang terbaik. Dan benar, kalau Anda ingin mencari yang terbaik, ingin menjadi suami yang terbaik, ingin menjadi seorang akhlak yang terbaik, menjadi kepala negara yang terbaik, semuanya dalam Al-Quran, itu dengan sunnahnya maksudnya. Terus kalau gitu ngapain kita mencari selain dari Al-Quran? Ngapain kita mencari dari selain Al-Quran? Demikian dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 51, "Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim." Kata Allah, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kami telah mencukupkan mereka dengan Al-Quran? Tidakkah kami telah mencukupkan mereka dengan kami turunkan Al-Quran kepada engkau yang dibaca kepada mereka? Yaitu artinya, tidakkah cukup bagi mereka Al-Quran? Jawabnya cukup. Al-Quran sudah cukup, tidak perlu yang lainnya. Ini yang sedang dibahas oleh Syekh Muhammad rahimahullahu taala. Sehingga keperluan yang untuk kita jalani dalam kehidupan kita, bimbingan, bermasyarakat, berkeluarga, bernegara, maka cukup dengan Al-Quran. Tidak perlu kita yang lainnya. Tidak perlu yang lainnya. Ya. Taib. Kemudian Syekh Muhammad rahimahullahu taala membawakan sebuah hadis bab ini. Saya bacakan, wa rawan Nasa'i wa ghairuhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Nasa'i dan yang lainnya meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ra'a fi yadi Umar ibn al-Khattab waraqatan min at-Taurat. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Umar bin Khattab lagi pegang selembar dari Taurat. Umar lagi baca. Maka Nabi menegur, Nabi berkata, "Amutahawwikuna ya ibn al-Khattab?" Apakah engkau tahawuk wahai Ibn al-Khattab? Tahawuk ini ada dua penafsiran. Ada yang mengatakan, "A anta fi hirah min amrika ya Umar bin Khattab?" Apa kau merasa ragu dengan Islam atau ragu dengan kau tidak merasa cukup? Dalam penafsiran yang lain, tahawuk yaitu dukhul fi syai' bitasarru' at-tasarru' fi dukhul fi syai' biduni rawiyah, yaitu masuk dalam suatu perkara tanpa pertimbangan, tanpa segera tiba-tiba, tanpa pertimbangan. Artinya, kenapa engkau segera baca Taurat wahai Umar? Jadi Rasulullah marah. Rasulullah kemudian jelaskan untuk bahwasanya tidak perlu kau baca lembar Taurat tersebut. Laqad ji'tukum biha baydha'a naqiyah. Sungguh aku telah datang dengan syariat Islam dalam kondisi putih bersih. Kemudian Rasulullah mengakhiri perkataannya, walau kana Musa hayyan wattaba'tumuhu wa taraktumuni dhalaltum. Kalau seandainya Musa masih hidup
terus kalian ikut Musa, kalian tinggalkan aku, sungguh kalian akan sesat. Dalam riwayat yang lain, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'u illa tibai." Kalau Musa masih hidup, dia pasti ikut aku. Tidak boleh bagi dia kecuali menjadi pengikutku. Ketika Umar ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar berkata, "Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabi." Aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Aku ridha Islam sebagai agamaku dan aku ridha Muhammad sebagai nabiku. Ini hadis yang sangat tegas. Jadi kita kembali hadis ini menjelaskan cukup dengan Islam, tidak butuh yang lainnya. Jadi Umar suatu hari pegang lembaran Taurat. Nabi lihat, Nabi tegur. Nabi mengatakan, "Engkau masih ragu ya Umar?" Atau dalam tafsiran yang lain, "Kenapa kau buru-buru harus baca Taurat? Quran sudah cukup, Islam sudah cukup." Ya. Kata Nabi, "Laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah." Aku telah datangkan kepada engkau syariat Islam yang putih bersih. Ya. Seandainya Musa masih hidup, kalian ikut dia, tinggalkan aku, kalian sesat. Kalau Musa masih hidup, alaihissalam, dia pasti mengikutiku. Tidak ada jalan bagi dia kecuali mengikuti aku, karena wajib bagi dia untuk mengikuti aku. Ya, dan ini sudah kita jelaskan tadi dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Imran ayat 81. Wa idz akhadha Allahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri qalu aqrarna. Ketika Allah mengambil janji mitsaq, janji dari para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika aku berikan kepada kalian wahai para nabi kitab suci dan juga hikmah. Kemudian datang nanti suatu saat setelah kalian seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membenarkan kalian. La tu'minunna bihi wa la tansurunna. Apakah kalian nanti akan beriman kepada nabi tersebut dan kalian akan menolongnya? Qalu akhadtum ala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Kalian mau mengambil perjanjian ini? Kata mereka, qalu aqrarna, kami ambil perjanjian ini. Jadi mereka disumpah oleh Allah, diambil sumpah untuk kalau datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka akan beriman dan akan menolong. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau Nabi Musa masih hidup, dia pasti akan ikut aku. Dan ini jawaban yang sangat luar biasa. Dan benar, Nabi Musa tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada setelah Nabi Musa yang bertemu dengan Nabi Muhammad, itu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam tidak bertemu dengan Nabi Nabi Isa alaihissalam setelah sebelum hari kiamat beliau akan turun dan akan menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia bermakmum kepada salah seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Imam Mahdi. Ya, dia tidak menjalankan syariatnya, tapi dia menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia ketika itu, ya. Apalagi Nabi meninggal, sudah meninggal dunia, Nabi Isa masih menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia bermakmum kepada Imam Mahdi ketika salat subuh, ya. Dan perhatikan, perkaranya tidak semudah yang kita bayangkan, ya. Nabi tidak hanya mengatakan Tauratnya, bahwasanya Taurat sudah mansukh, tidak perlu, cukup dengan Al-Quran. Bahkan Nabi Musanya kalau hidup akan jadi pengikutku, akan jadi pengikutmu. Ini dalil bahwasanya kita harus merasa cukup dengan Al-Quran, dengan sunnah tentunya. Kita tidak butuh dengan ajaran yang lain, tidak butuh. Padahal Taurat, perhatikan Taurat, ya, dulu adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Itu pun tidak boleh kita baca. Kalau dalam rangka untuk mencari petunjuk juga perlu. Karena yang di Al-Quran sudah cukup. Apalagi Taurat, seandainya Taurat tidak ada perubahan, seandainya bersih suci, tidak ada penyelewengan, tidak ada perubahan, tidak ada distorsi, kita nggak perlu. Kita Al-Quran dan Sunnah sudah cukup. Apalagi ketika Taurat sudah mengalami perubahan, ada penambahan, ada pengurangan, ada tafsiran yang salah, ya. Sebagaimana kita dapati dalam isi Taurat, ya, situ disebutkan hal-hal yang aneh seperti Allah menyesal misalnya. Dan banyak saya sebutkan dalam pengajian khusus bagaimana dalam Taurat tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang juga para nabi. Bagaimana para nabi, ya, di antara mereka ada yang begini, ada yang kufur, ada yang syirik, ada yang berzina, macam-macam, ada yang minum khamar, dan macam-macam, ya. Dan itu tidak layak dalam agama kita. Artinya kalau Taurat saja tidak mengalami perubahan, kita tidak perlu Taurat karena sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syariatnya, apalagi Taurat yang sudah mengalami perubahan. Maka Umar pun ditegur. Ketika Umar ditegur, maka dia mengatakan, "Raditu billahi rabb." Aku ridha Allah sebagai
Tuhanku. Itu Tuhan sebagai penciptaku, pemberi rezekiku, yang menurunkan syariat. Wabil islami dina, dan aku ridha Islam sebagai agama, tidak butuh dengan agama yang lain. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasul, aku ridha Muhammad sebagai nabi, aku tidak butuh dengan orang lain. Ridha dengan Nabi sebagai Muhammad sebagai nabiku, dengan syariatnya, dengan sunnah-sunnahnya aku ridha. Ya. Maka di antara zikir pagi petang kita berdoa, berkata raditu billahi rabba wal islami nabi Muhammad nabi wa rasul, untuk kita ikrarkan bahwasanya saya ridha dengan Islam, saya tidak butuh dengan yang lainnya. Sebagaimana saya ridha Allah sebagai Tuhan, saya tidak butuh dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Sebagaimana saya ridha Muhammad sebagai nabi, saya tidak butuh dengan ajaran nabi-nabi yang lain. Dari sini Umar ditegur oleh Nabi SAW, sehingga banyak ulama yang melarang kita untuk melihat lembaran-lembaran Taurat, perjanjian lama kalau sekarang, ya, tidak boleh kita melihat. Ya, karena Umar saja ditegur oleh Nabi SAW. Namun sebenarnya mengatakan boleh kalau seorang memang pakar, ahli, dan dia akidahnya kuat, dan dia memang ingin menjelaskan tentang penyimpangan yang ada agar orang-orang bisa masuk Islam, ya. Sebagaimana Allah berfirman, wala tujadil ahlal kitab illa billati hi ahsan, janganlah kalian berdebat dengan ahli kitab dengan cara yang baik. Tentunya ketika kita berdebat, kita harus tahu apa yang ada di pemahaman mereka dengan kita membaca kitab suci mereka. Demikian juga ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal, kata Rasulullah SAW, innaka ta'ti qauman ahla kitab, sesungguhnya kau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. Artinya persiapkanlah dirimu, kau akan bertemu dengan orang yang punya pemikiran, kenalilah akidah mereka untuk bisa berhadapan dengan mereka, berdiskusi dengan mereka. Tapi para ulama banyak yang mengatakan tidak boleh baca sama sekali. Enggak perlu, karena kita enggak perlu. Jadi pendapat yang benar, kita tidak boleh baca kitab-kitab yang lain dalam rangka mencari petunjuk, enggak boleh. Karena petunjuk Al-Quran sudah cukup, sunnah, enggak ada. Enggak mau apa? Anda mau berumah tangga, ada dalilnya, ada. Anda mau, semua adab sudah diajarkan. Ada bergaul aja diajarkan, ada berteman diajarkan, adab makan, adab minum, buang hajat. Terus mau cari dari mana lagi? Adakah agama yang detail seperti agama kita? Tidak ada. Sudah sempurna, Islam sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agama bagi kalian, Islam bagi kalian. Ya. Dan nikmat yang Allah berikan kepada aku berikan kepada kalian, sempurnakan. Ya. Jadi tidak perlu kita cari yang lain, ya. Jadi tidak boleh kita baca Taurat ini dalam rangka mencari petunjuk, enggak boleh, ya. Sudah cukup Al-Quran. Kita boleh baca bagi orang yang pakar, boleh, dalam rangka untuk menjelaskan penyimpangan yang ada, pertentangan dengan Al-Quran misalnya, ya. Sebenarnya dilakukan oleh para ulama seperti Ibn Taimiyah punya buku Al-Jawab As-Sahih Liman Baddala Dinal Masih, jawaban yang sahih kepada orang yang merubah agama Nabi Isa. Itu jawaban dari Nasara. Demikian juga Ibnu Qayyim punya buku Hidayatul Hayara, petunjuk kepada orang-orang yang bingung, ya. Tentang fi ajwibatil Yahud wa Nasara, jawaban terhadap orang-orang Yahudi Nasara. Seperti Rahmatullahil Hindi punya buku bantahan terhadap orang Nasara, bagus, ya. Jadi tidak apa-apa kalau yang pakar ahli, tapi tidak boleh kita membaca dalam rangka mencari petunjuk karena Al-Quran sudah cukup. Nah, kalau Taurat dan Injil saja yang dulu pernah turun dari langit dan pernah menjadi kitab suci, tidak boleh kita jadikan bahan untuk mencari petunjuk, untuk belajar akidah, untuk tidak perlu. Apalagi kita kemudian mencari akidah dari buku-buku yang enggak jelas, dari filsafat-filsafat Yunani, ya, dari teori-teori ini. Subhanallah, sebagian orang cari akidah dengan filsafat, belajar filsafat, belajar ini. Gimana? Taurat ini saya tidak boleh. Apalagi mengambil akidah dan ilmu filsafat dan ilmu-ilmu yang semacamnya dari tradisi, dari kita enggak perlu. Kita cukup Al-Quran dan Sunnah. Bukankah Al-Quran dan Sunnah telah menjadikan para salaf dahulu menjadi hebat, jadi orang bertakwa? Kita bertakwa tidak perlu dengan selain Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah sudah cukup buat orang bisa bertakwa. Al-Quran dan Sunnah bisa membuat generasi hebat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan yang lainnya. Terus kita mau cari yang lain? Ya, ini teori itu. Enggak. Cukup Al-Quran dan Sunnah. Maka di antara kewajiban bagi kita lah hanya mencukupkan diri dengan ajaran Islam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saya yang saya sampaikan. Selanjutnya kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Selanjutnya kami ingatkan kembali untuk akhwat yang ingin bertanya mohon menuliskannya melalui kolom chat sehingga bisa kami bacakan. Dan bagi ikhwan silakan langsung raise hand. Oke, untuk pertanyaan pertama Ustaz.
Silakan. Assalamualaikum Ustaz Firanda. Jika ahlul kitab tidak beriman, lantas apa hikmahnya diperbolehkannya laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab? Barakallahu fikum. Itu di antara keringanan ya, orang-orang musyrikin juga Allah bedakan ya. Musyrikin ada yang ahlul kitab dan musyrikin ada yang bukan ahlul kitab ya. Makanya Allah panggil mereka ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Sebagian ulama mengatakan itu panggilan sindiran kepada mereka agar mereka kembali kepada ajaran yang benar. Bahwasanya mereka dahulu pernah diturunkan Alkitab, dimuliakan daripada yang lainnya. Oleh karenanya ada pembedaan dalam banyak hal terkait dengan orang-orang kafir yang lainnya. Di antaranya masalah makan dan minuman dan juga pernikahan. Bahwasanya makanan dan minuman mereka, sembilan mereka ahlul kitab halal. Berbeda dengan sembelihan misalnya agama-agama yang lain selain ahlul kitab. Ya, misalnya Hindu, Buddha, maka sembelihan mereka tidak halal bagi kaum muslimin. Tapi kalau kitab halal, sembelihan mereka halal. Demikian juga wanita mereka. Ya, wanita mereka dibolehkan untuk dinikahi. Berbeda kalau wanita tersebut dari agama-agama yang lain, maka tidak boleh dinikahi. Itu bukan karena mereka bertauhid, beriman, karena sudah kita sebutkan ayat tadi jelas sekali. Allah memvonis mereka kafir, Allah memvonis mereka tidak beriman, kemudian Allah memvonis mereka di neraka, dan banyak tadi sudah kita jelaskan di awal. Tapi karena mereka dimuliakan dibandingkan dengan yang lain, dengan harapan mereka kembali kepada Islam. Karena yang paling dekat dengan Islam ahlul kitab sebenarnya. Makanya Nabi SAW dalam Al-Quran Allah mengatakan, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, wahai ahlal kitab, kemarilah ila kalimatin sawa' bainana wa bainakum, kembali kepada kalimat yang sama antara kami dengan kalian itu, alla na'budu illa Allah, kita tidak beriman kecuali hanya kepada Allah. Kita sepakat ini. Kemudian janganlah sebagian kita mengambil sebagian lain sebagai tandingan bagi Allah. Nabi Isa dijadikan tandingan, Uzair dijadikan tandingan bagi Allah. Jadi ahlul kitab sini lebih dekat dan mereka lebih mudah untuk didakwahi kepada Islam sebenarnya. Sehingga mereka punya hukum-hukum yang khusus ya. Makanya ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ghulibatir Rum, kemudian kata Allah wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Ketika Romawi lawan Persia, ketika Romawi menang menaklukkan Persia, kaum muslimin senang. Kenapa? Persia Majusi, Romawi ahlul kitab ya. Bagaimanapun mereka lebih dekat dengan kita. Tapi bukan berarti hukum khusus ini mengkonsekuensikan mereka beriman, tidak. Mereka tetap kafir, mereka musyrik, tapi mereka punya kelebihan dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan untuk jawabannya Ustaz. Lanjut untuk ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Terkait dengan wajibnya merasa cukup dengan Al-Quran bagi orang awam, apakah mempelajari makna-makna dari Al-Quran yang terkait dengan keimanan dan petunjuknya bisa atau cukup dipelajari secara mandiri saja, atau bahkan sebaliknya mempelajari ke yang lebih memahami seperti mengikuti majelis taklim? Ya. Al-Quran dibaca, kalau kita baca secara global kita akan ada keimanan meskipun baca terjemahannya saja. Tapi tentunya, makanya Ibnu Abbas mengatakan Al-Quran itu ada beberapa ayat yang bisa dipahami oleh orang awam dan ada ayat-ayat yang tidak bisa dipahami kecuali para ulama. Makanya Allah berkata, fas'alu ahla dzikri, tanyalah kalian kepada yang ahlinya, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Namun kalau kita baca secara global pasti ada keimanan. Mana Allah misalnya mencatatkan tentang kisah, Allah menyuruh jujur, Allah banyak itu hal yang kita pahami. Allah melarang zina, minum khamar, dalam Al-Quran banyak. Tapi kita sebagai orang tidak bisa kita pahami secara total. Tapi kita baca terjemahan, kita sudah menambah keimanan. Adapun mengetahui secara detail, maka kita harus ikut pengajian. Karena setiap ayat itu ada penjelasan dari para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi kalau kita baca terjemahannya saja secara global, kita akan dapat keimanan. Betapa banyak orang masuk Islam gara-gara baca terjemahan saja. Ya. Saya masih ingat kisah disampaikan oleh Syekh Saleh Sindi, guru saya, hafizahullah taala. Suatu hari ada rapper, entah dari Perancis dari mana, rapper wanita datang main ke rumahnya bersama suaminya. Sudah sunnah, udah pakai cadar, subhanallah. Tadinya rapper, masuk Islam. Kemudian dia ceritakan Islamnya. Ketika dia sakit kenapa dia bunuh diri? Ceritanya dia bunuh diri tapi dia gagal. Kemudian segera diselamatkan di rumah sakit. Perawatnya ketika itu wanita muslimah. Perawat itu meletakkan Quran terjemahan di samping dia. Kemudian
karena dia nggak ada kegiatan dia baca. Subhanallah, beriman. Maksud saya Quran itu kalau dibaca orang umum bisa masuk. Memang tidak semua ayat bisa dia pahami. Tapi secara umum global dia bisa tahu tentang keimanan, tentang malaikat, hari kiamat, tentang surga yang bisa dipahami oleh siapapun, ya. Siapapun. Begitu ada seorang yang tadinya Nasrani kemudian dia baca sampai dia tiba-tiba baca ayat tentang hari kebangkitan di mana Allah berkata, ya Isa bin Maryam, anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah. Allah berkata, wahai Isa, pada hari kiamat kelak, apa kau pernah menyuruh umatmu untuk menjadikan kamu dan ibumu sebagai Tuhan selain aku? Dia kaget, akan ada seperti ini pada hari kiamat kelak. Dia enggak pernah dengar sebelumnya, ya. Jadi Al-Quran memang kalau secara global bisa dipahami, tapi kalau untuk detail tentu harus ikut pengajian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah Ustaz, bolehkah menyembunyikan status Buddha karena tidak percaya diri? Karena tidak percaya? Diri Ustaz. Oh. Orang boleh menyembunyikan, tapi dia nggak boleh bohong. Dia nggak boleh bohong. Kalau dia sampai bohong tidak boleh. Tapi kalau dia menyembunyikan, tidak perlu ketemu orang, saya duda loh, nggak perlu. Sebagaimana wanita tidak ketemu saya janda loh, nggak perlu. Tapi kalau ada yang bertanya atau ada yang kamu sudah nikah ya kita harus jujur sudah misalnya, atau kamu udah cerai ya kita harus jujur. Tapi kalau tidak ditanya, kita tidak perlu mengumumkan bahwasanya status duda. Tidak perlu. Ya masing-masing. Ya kalau ada masalahnya disampaikan ya. Sudah duda ingin cari istri ya. Nanti orang kira dia sudah punya istri sehingga tidak ada wanita yang misalnya tertarik sama dia karena dianggap sudah punya istri. Intinya tidak harus ya, tapi tidak boleh berbohong. Allah alam bisawab. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Jika ada seorang non-muslim Katolik bilang mereka juga beriman kepada Allah, tapi mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad karena mereka bilang mereka mengikuti Nabi Isa, bagaimana menanggapinya Ustaz? Kita bilang bahwasanya yang harus diikuti Nabi terakhir ya. Yang diikuti harus Nabi terakhir ya. Ya kita diskusi saja. Kalau dia tidak menerima Nabi Muhammad SAW, kita diskusi tentang keotentikan Injil tersebut. Ya kita diskusi. Makanya kita berdialog sama orang-orang Nasara, maksudnya yang kita bahas adalah tentang ketuhanan. Kita jangan bahas Nabi Muhammad, kita bahas tentang Trinitas, tentang ketauhidan, tentang apakah pantas Nabi Isa sebagai Tuhan, apakah Tuhan lapar, Tuhan tidur, misalnya Tuhan minta pertolongan, Tuhan dikejar-kejar. Kita bahas masalah itu. Ya hidayah di tangan Allah. Maksud saya ketika kita diskusi sama saudara kita misalnya ternyata beragama Nasrani, kita jangan bahas masalah babi, masalah khamar, masalah Nabi Muhammad SAW. Kita bahas langsung masalah ketuhanannya. Ya, sehingga dari situ kalau dia ragu dengan ketuhanan, baru kita bisa tunjukkan bahwasanya yang benar seperti ini. Dan kita Nabi Muhammad SAW sangat menghormati Nabi Isa. Dalam Al-Quran terlalu banyak ayat menghormati Nabi Isa. Bahkan bukan Nabi, ibunya dihormati. Ya, sampai ada surat Maryam. Ya, luar biasa ya. Baru kita masuk pada pembahasan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Ustaz Kiranda izin bertanya Ustaz terkait umat muslim yang mencari agama di luar Islam. Ini tadi dijelaskan bahwa amalannya tidak akan diterima. Sampai batasan yang bagaimanakah agar orang tersebut tetap bisa dianggap muslim? Karena fenomena saat ini selain mencari ajaran lain, sebagian saudara kita juga bersikap sinis dengan syariat Islam. Apakah yang demikian bisa mengeluarkan dari Islam? Jazakumullah. Tentunya tidak bisa kita pukul rata. Masing-masing punya perkesalahan. Ya. Ada mungkin dia sinis terhadap ajaran Islam karena dia tidak tahu, maka perlu dikasih tahu. Kita kebodohan masih banyak. Ada yang mencari ajaran selain Islam karena tidak tahu, dia menganggap itu ajaran Islam. Ya kan yang ngajar kiai juga misalnya, yang ngajarnya dia tidak, ternyata itu bukan dari Islam. Jadi kita ini masih banyak kebodohan sehingga sulit kita memvonis orang ya. Kita tugas kita hanyalah menjelaskan kepada mereka mana yang benar, ini yang salah, kita ingatkan. Masalah memvonis perkara yang sulit, perkara yang sangat sulit ya. Karena banyak di antara saudara-saudara kita yang mungkin tidak ngerti uzur, taklid buta dan banyak hal. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Sultan pertanyaan terakhir. Sedikit panjang Ustaz. Gak apa-apa.
tapi terakhir ya. Monggo. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Yang dulu sudah kenal sunnah. Ulang Sultan. Baik Ustaz. Ada akhwat yang dia sudah kenal sunnah, alhamdulillah, tapi dia itu kadang suka melihat konten di Instagram dan di YouTube. Dia pernah berniat ingin keluar Islam gara-gara dia melihat kemewahan mereka dan paras mereka. Dia ngerasa tertarik agama mereka dan dia sering terbesit di hatinya ingin keluar Islam. Kita melihat konten tersebut dan dia juga sering beberapa bulan ini melihat konten non-muslim yang meninggal karena dibunuh dan dia ada rasa kasihan. Dan dia jadi tertarik dengan agama tersebut. Dia pernah terbesit di hati, saya keluar Islam. Entah ini bisikan syaitan atau dia mengucap di hatinya. Tapi pas dia ucap seperti itu, dia langsung menepis tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Dan ini sering terjadi pada diri dia Ustaz. Beberapa bulan ini dia sering melihat konten non-muslim sehingga di hati tergerak untuk keluar Islam. Bagaimana ini hukumnya Ustaz? Apakah sudah termasuk keluar Islam? Dia masih takut, dia sering mengulangi hal ini. Dia juga pas ingin ada rasa keluar Islam, dia di hati ada rasa benci. Pertama, dia belum keluar dari Islam karena dia langsung tepis. Kalau ada seperti itu langsung dia lawan la ilaha illallah. Yang jadi masalah kalau itu bercokol di hatinya dan dia tentram dengan hal itu, baru ini bahaya, berarti dia ragu. Tapi kalau begitu muncul dia lawan, begitu dia muncul dia lawan, maka tidak ya. Dia masih Islam, masih muslimah. Yang kedua, hendaknya dia meninggalkan konten-konten tersebut. Karena sebagian orang terkadang memandang kebenaran dari sisi duniawi. Kita bilang tidak demikian. Bukankah banyak cerita menjelaskan Nabi Nuh bagaimana dulu? Nabi Isa aja dulu bagaimana? Nabi yang mereka sembah dulu bagaimana? Apakah seorang raja? Apakah seorang orang hebat, orang kaya, orang glamor? Enggak, Nabi Isa dulu miskin. Ya, sampai dikejar-kejar, ya. Sampai disebut beliau selalu tidur di tempat mana saja, tidak punya tempat tinggal, beliau pindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mengajarkan tauhid, ya. Dan banyak nabi-nabi yang dikisahkan bagaimana mereka hidup susah. Jadi masalah dunia bukan ukuran benar atau salah. Ya, bahwasanya di sana ada negara yang kemudian adidaya, kemudian mewah, berarti mereka ada kebenaran, tidak. Ya, kita diberikan logika oleh Allah, akal, mana tauhid, mana syirik. Mana tauhid, mana syirik. Kalau tadi disebutkan bahwasanya dia melihat ada sebagian Nasrani yang dibunuh dengan sadis, kita bilang betapa banyak Islam yang dibunuh dengan sadis, banyak. Ya, jadi seorang hendaknya berakal, sang wanita berakal, hendaknya dia mempelajari Islam dengan akal yang logis, bagaimana Islam benar. Bukan berarti dan tidak menjadikan kesalahan praktek sebagian kaum muslimin yang sadis misalnya itu mewakili Islam. Tidak, itu person bukan, Islam tidak mengajarkan demikian. Islam indah, bahkan dalam perangan pun ada adabnya. Ya, bisa dipelajari. Jadi maksud saya dia hindari hal tersebut, jangan sampai syubhat tersebut terulang lagi, dan minta kepada Allah hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau sesatkan aku setelah kau beri hidayah kepada aku. Hidayah itu mahal. Yang berkata, dia berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, pembolak-balik hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Dan dia hindari nonton konten-konten tersebut. Mending dia nonton konten-konten Islami. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja, insyaallah kita bersua di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.